Istilah new normal itu pertama kali itu dicetuskan itu pada tahun 2008. Apakah new normal ini betul-betul hal baru, betul-betul new wine, atau cuma sebetulnya itu bungkusnya saja, yaitu new battle. Work from home itu adalah sebuah kemewahan yang luar biasa. Apakah new normal ini betul-betul hal baru, betul-betul new wine, atau cuma sebetulnya itu bungkusnya saja, yaitu new battle. Tiap hari itu kita sudah mengalami new normal sebetulnya. Nah, hal ini penting untuk kita bisa melihat mendalam apakah ini sebuah new wine atau new battle, karena ini nanti berkaitan dengan bagaimana kesiapan mental kita dalam menghadapinya, ya. Jadi lebih penting daripada segala macam teori, itu sebetulnya diri kita sendiri itu mau seperti apa. Nah, saya akan masuk di sini ada 4 agenda, yaitu 1 pengertian, 2 apakah ini sebuah kebaruan, oke apanya yang baru, ketiga saya akan bahas pada sebuah kecenderungan psikologis dari kita semua, yaitu melekati yang namanya itu zona nyaman. Dan nanti pada poin yang keempat, mungkin adalah sedikit latihan meditasi, ya. Sedikit latihan meditasi, karena kalau kita mau melatih reaksi mental, mau nggak mau ya pakai latihan yang paling mudah dan murah itu ya pakai meditasi. Meditasi itu ada berbagai macam cara, ada berbagai macam tipe, dan ada berbagai macam tujuan. Ada yang meditasi sekedar untuk cari ketenangan, ada meditasi untuk berhubungan dengan hal-hal yang supranatural, ya juga ada. Tapi yang kita mau latih di sini adalah meditasi mindfulness, meditasi berkesadaran penuh. Nah, kita akan masuk dulu yang pertama untuk pengertian, ya. Gambar ini menunjukkan sebetulnya ya apa yang kita alami, perubahan apa yang kita rasakan, mulai dari kita harus stay di rumah lebih sering daripada biasanya, mungkin hanya keluar pada waktu-waktu yang memang sangat membutuhkan, walaupun juga saya tahu ada beberapa perusahaan bidang-bidang tertentu yang tetap ngantor, walaupun 1 hari work from home, 1 hari di rumah. Tapi pada intinya adalah kita spend waktu jauh lebih banyak di rumah daripada biasanya, dan itu mungkin membutuhkan tantangan tersendiri. Terus kemudian yang lain lagi ya, cara kita untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain ya. Oke, jadi cara kita untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain itu juga sekarang perlu memperhatikan jarak. Ada yang bilang minimal 1 meter, ada yang bilang enggak usah 1 meter, itu kurang 1,5 meter. Ada yang bilang wis kalau mau lebih aman ya 2 meter dan seterusnya, ya. Jadi ada berbagai macam cara. Kemudian menjaga kesehatan atau kebersihan di mana-mana, kita sanggup yang namanya itu adalah hand sanitizer, ya toh. Kita sanggup hand sanitizer kemana-mana, kita menggunakan masker dan seterusnya ya. Terus kemudian juga kita membiasakan diri untuk komunikasi lebih banyak lewat online, menghindari bentuk-bentuk komunikasi yang sifatnya itu tatap muka langsung, ya toh. Nah, ini adalah 4 hal yang kita nangkap dari berbagai fenomena yang kita alami sendiri, rasakan sendiri, maupun mungkin baca. Nah, sebetulnya istilah new normal ya, istilah new normal itu pertama kali itu dicetuskan itu pada tahun 2008. Mungkin ada sebagian dari kita yang mengalami, mungkin juga ada sebagian dari kita yang tidak atau belum mengalaminya ya. Tahun 2008 itu terjadi resesi global yang ditandai dengan krisis perbankan di Amerika Serikat. Mungkin kita masih ingat adanya subprime lending market di United States. Jadi kredit-kredit untuk rumah, untuk properti dan sebagainya
itu banyak yang macet, oke ya, banyak yang macet. Kemudian kita juga menyaksikan pada waktu itu runtuhnya berbagai perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di industri finansial di Amerika Serikat. Antara lain ada Lehman Brothers yang sangat terkenal itu, ya. Kemudian kegoncangan juga dialami oleh berbagai perusahaan-perusahaan yang lainnya seperti Merrill Lynch dan sebagainya. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kedua, ini pengertian new normal pada waktu itu tidak seperti sekarang. New normal pada waktu itu adalah merujuk pada kehati-hatian dalam pengambilan putusan untuk berinvestasi. Kalau biasanya pengambilan keputusan untuk berinvestasi itu memperhatikan mungkin katakan 10 faktor, tapi sekarang mungkin akan jauh lebih banyak lagi. Jadi fokusnya itu adalah pada investor sebetulnya. Di pihak lain, masyarakat umum itu mungkin merasakan yang paling kerasa ya mungkin nilai tukar rupiah yang tidak stabil, atau mungkin juga suku bunga bank atau inflasi atau kelesuan. Kalau itu seorang pebisnis yang biasanya mengekspor ke negara-negara barat ya, ke Eropa, ke Amerika, itu pesanannya menurun dan seterusnya. Tapi dimensinya itu masih dimensi yang bersifat apa? Pengambilan keputusan dalam hal ekonomi. Nah, new normal ini kembali digunakan untuk merujuk pada kondisi saat ini, yaitu tidak hanya krisis ekonomi, ya, tidak hanya krisis ekonomi saja, tapi kita juga mengalami krisis sosial, kita juga mengalami krisis politik, paling tidak yang parah itu terjadi di Amerika Serikat, kemudian juga di berbagai negara-negara di Eropa, dan juga krisis kesehatan. Nah, sifatnya lebih multidimensional, sehingga kita merasakan itu jauh lebih berat, karena ini mempengaruhi di cara berpikir kita, cara hidup kita, kemudian cara kita bekerja atau berbisnis, ya. Kita dipaksa untuk keluar dari zona nyaman yang kita sudah terbiasa, yang selama ini mungkin kita ambil atau kita anggap sebagai sesuatu yang seharusnya demikian. Inilah idealnya. Nah, efeknya adalah apa, ya kan? Efeknya adalah banyak orang yang makin stres sekarang. Makin banyak orang yang stres, makin banyak orang yang terdampak. Kalau new normal pada tahun 2008 itu mungkin yang paling merasakan itu adalah kalangan bisnismen, investor, kalangan atas. Tapi ini new normal yang saat ini itu dirasakan oleh semua lapisan. Semua lapisan. Bahkan lapisan yang terbawah yang tidak memiliki kemewahan WFH, saya sebut WFH atau work from home, itu sebagai sebuah kemewahan. Karena tidak semua orang itu bisa mengalami WFH. Ada orang kalau nggak keluar, yang nggak dapat uang. Dan dia nggak cukup punya tabungan yang membuat dia cukup stay di rumah, bekerja dari rumah, itu sudah bisa mencukupi. Work from home itu adalah sebuah kemewahan yang luar biasa. Jadi kalau kita bisa work from home, syukurilah itu. Syukurilah itu. Karena banyak orang yang tidak bisa work from home. Ini pasti konspirasi global, atau ini ada yang memasang chip dan sebagainya. Bentuk yang ideal itu hanya ada di pikiran kita.